Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok renang mata kuliah metode penelitian eksperimen akan mempresentasikan emosi mahasiswa. Untuk kesulitan menyeimbangkan tanggung jawab yang dihadapi. Mengutip dari penelitian Kumala dan Darmawanti di tahun 2022. Lalu ketidakmampuan dalam mengelola emosi berpotensi meningkatkan stres dan mengganggu fungsi akademik mahasiswa. Lalu oleh karena itu, regulasi emosi menjadi kemampuan penting yang perlu dimiliki agar mahasiswa mampu beradaptasi secara sehat terhadap tekanan yang ada. Salah satu upaya sederhana yang dapat mendukung pengelolaan emosi adalah journaling tulis tangan, yaitu aktivitas menulis reflektif yang membantu individu menyadari, memahami, dan mengelola emosi secara lebih adaptif. Selanjutnya adalah research gap. Yang pertama itu penelitian intervensi regulasi emosi melalui aktivitas menulis masih terbatas dan sejauh ini lebih banyak berfokus pada expressive writing. Setelah itu beberapa penelitian termasuk LBDKK tahun 2025 itu menunjukkan bahwa expressive writing itu berpengaruh positif terhadap regulasi emosi mahasiswa sejalan dengan temuannya Penn-Becker tahun 2010. Dalam praktiknya itu, strategi ini tidak selalu mudah diterapkan secara mandiri dan pada kondisi tertentu, dan memerlukan arahan atau pendampingan. Sementara itu, strategi menulis yang lebih sederhana dan fleksibel seperti journaling harian yang dapat dilakukan tanpa pendampingan masih jarang dikaji sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengisi keterbatasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengetahui pengaruh journaling tulis tangan terhadap regulasi emosi individu. Yang kedua adalah membandingkan tingkat regulasi pada mahasiswa sebelum dan sesudah melakukan journaling tulis tangan. Yang ketiga yaitu menganalisis dampak journaling tulis tangan terhadap regulasi emosi mahasiswa. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Regulasi emosi merupakan kemampuan individu dalam mengolah dan mengendalikan emosi yang dialami agar tetap sesuai dengan tuntutan situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks eksperimen, regulasi emosi ini dipahami sebagai proses kognitif dan perilaku yang memengaruhi bagaimana individu itu merespon pengalaman emosional. Penelitian ini mengacu pada dua strategi utama, yaitu regulasi emosi, yaitu cognitive reversal dan expressive suppression. Cognitive reversal sendiri itu strategi yang dilakukan dengan mengubah cara individu menilai atau memaknai suatu situasi emosional sehingga dampak emosi yang dirasakan itu menjadi lebih terkendali. Strategi ini itu dipandang lebih adaptif karena dapat menurunkan intensitas emosi negatif tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pengalaman emosionalnya. Yang kedua itu ada expressive suppression, yaitu strategi regulasi emosi yang dilakukan dengan menekan atau menahan ekspresi emosi yang muncul. Strategi ini fokus pada pengendalian perilaku emosional, bukan pada perubahan pengalaman emosional itu sendiri, sehingga cenderung kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pengalaman emosi internal dan ekspresi eksternal. Hmm. Baik, berikutnya adalah metode penelitian. Untuk jenis atau desain penelitian di sini menggunakan desain eksperimen kuasi dengan model one group pretest post-test design. Dalam desain ini, kelompok diukur regulasi emosinya sebelum perlakuan pretest menggunakan skala IRQ4S. Setelah berlangsung selama 3 hari, kelompok kembali mengisi post-test menggunakan skala yang sama untuk mengetahui perubahan regulasi emosi setelah perlakuan. Untuk partisipannya sendiri, subjek screening ada 26 orang dan partisipannya 23 orang. Untuk analisis data, di sini kami menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Kemudian uji ini dipilih karena jumlah partisipannya hanya 23 orang. Wilcoxon membandingkan skor pre-test dan post-test dari partisipan yang sama. Menghitung selisih
berpasangan dan memberi peringkat berdasarkan besar perubahan. Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perubahan skor yang signifikan setelah intervensi journaling reflektif. Kemudian untuk teknik pengumpulannya, di sini pertama melalui Google Form untuk screening atau pretest. Kemudian yang kedua, untuk intervensi sendiri dilakukan selama 3 hari secara berturut-turut. Kemudian journaling pada hari pertama sampai kedua dikumpul melalui Google Form, dan pada hari ketiga pengumpulan seluruh kertas journaling, dan pada hari ketiga pun post-test dilakukan. Kemudian untuk pengukuran regulasi emosi menggunakan Indonesian Emotion Regulation Questionnaire for Sport atau IERQ4S dengan 10 item dan 2 aspek, yaitu cognitive reappraisal dan expressive suppression. Skala ini memiliki validitas dan reliabilitas dengan nilai Kornbach alfa sebesar 0,824. Kemudian untuk etika penelitian sendiri, di sini partisipan mengikuti penelitian secara sukarela dan menandatangani informed consent. Kemudian tujuan, prosedur, dan potensi resiko atau tidak beresiko dijelaskan juga sebelum penelitian. Identitas partisipan dirahasiakan dan hanya menggunakan kode. Kemudian untuk partisipan bebas mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Data digunakan hanya untuk kepentingan penelitian akademik dan ketentuan etika mengikuti prinsip respect, benevolence, dan justice. Oke, kemudian di sini terdapat tabel dari min, pretest, dan post-test, di mana berdasarkan hasil analisis deskriptif, di mana min pretest adalah 26,7, kemudian min post-test 27,5, di mana yang dilakukan setelah journaling tulis tangan. Kemudian untuk jumlah partisipannya tadi 23 mahasiswa. Untuk interpretasinya sendiri, terjadi peningkatan skor regulasi emosi, namun relatif kecil karena di bawah dari 1 poin, di mana perubahan yang muncul belum menunjukkan pengaruh yang besar. Kemudian untuk analisis utama dilakukan menggunakan Wilcoxon-Sandring test untuk melihat perbedaan regulasi emosi sebelum dan sesudah perlakuan journaling reflektif tulis tangan. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa W sama dengan 88,5, P sama dengan 0,220, mean difference sama dengan min 1, dan untuk effect size-nya min 0,30, di mana ini termasuk kategori kecil. Nilai P lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor regulasi emosi sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan demikian, secara kuantitatif, journaling reflektif tulis tangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan skor regulasi emosi pada partisipan. Selanjutnya ada pembahasan dari penelitian ini, journaling tulis tangan itu belum menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap regulasi emosi mahasiswa. Terdapat peningkatan skor rata-rata secara deskriptif, menunjukkan potensi dampak positif. Perubahan yang terjadi masih kecil sehingga belum cukup kuat menghasilkan perbedaan bermakna. Regulasi emosi merupakan kemampuan psikologis yang kompleks dan cenderung memerlukan intervensi intensif serta berkelanjutan. Hasil perbedaan dengan penelitian Marcelina dan Darmayanti tahun 2025 yang menemukan efek signifikan melalui journaling dalam konseling kelompok terstruktur dan multisesi. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas journaling dipengaruhi konteks, durasi, dan tingkat pendampingan. Strategi regulasi emosi seperti cognitive reappraisal dan expressive suppression membutuhkan latihan berulang dan jangka panjang. Journaling tulis tangan dalam penelitian ini kemungkinan baru memfasilitasi kesadaran emosi awal, belum sampai perubahan regulasi yang mendalam. Intervensi penulisan reflektif yang terstruktur dan belum terbukti lebih efektif dibanding jurnaling singkat mandiri. Panker 2018. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini ukuran sampel kecil, yaitu 23 orang, durasi perlakuan singkat 10-15 menit selama 3 hari, tidak menggunakan kelompok kontrol. Implikasinya journaling tulis tangan lebih tepat sebagai aktivitas reflektif pendukung, bukan intervensi utama, dan perlu dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Dalam dinamika psikologis, journaling tulis tangan memfasilitasi kesadaran awal terhadap emotional awareness, namun belum cukup mendorong perubahan mendalam pada pola pikir atau strategi regulasi emosi. Penelitian sebelumnya menunjukkan penulisan reflektif terstruktur dan berulang lebih efektif dibanding penulisan singkat dan hasil dan kontribusi emosi. Di dalam komunitas, journaling perlu dilakukan secara rutin agar manfaatnya lebih besar. Di institut dimanfaatkan sebagai program pendukung kesehatan mental mahasiswa.
Lalu untuk intervensi, journaling singkat belum cukup efektif tanpa pendampingan. Nah, hasil penelitian terdapat peningkatan skor dari pretest dan posttest, namun tidak signifikan. Kontribusi memberi gambaran efektivitas journaling pada mahasiswa. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa journaling reflektif tulis tangan merupakan regulasi emosi mahasiswa. Nah, meskipun demikian, membantu proses pengelolaan emosi, namun membutuhkan waktu dan kondisi pelaksanaan yang lebih memadai. Dan saran untuk penelitian selanjutnya memperpanjang, yaitu jurnal kan jangka waktu yang secara bertahap dan lebih stabil. Kedua, menggunakan desain eksperimen acak untuk membandingkan efek lakukan untuk meningkatkan kekuatan statistik dan mendeteksi perubahan regulasi emosi yang lebih halus. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum.